lagi ini sengaja saya milih sore ya karena kami ini dari lagi di Kendari mengikuti mendampingi serta lomba STQH yang hadis. Jadi mungkin ada penyesuaian sedikit lah. Seperti biasa, ini pertemuan ketiga dan sudah dipresentasikan makalah sebelumnya. Oleh karena itu di kesempatan kali ini seperti biasa kita lanjutkan kelompok yang bertugas lanjutkan pembahasan makalahnya dan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kira moderatornya sudah siap ya. Mudahan bisa memanfaatkan waktu sampai ke setengah 6 ya karena harus bergeser lagi. Ya. Silakan kelompok yang bertugas. Arifuddin, siapa? Sudah ada makalahnya dikirim? Iya, sudah ada Ustadz di grup Ustadz. Ada di grup, Ustaz. Oke, oke, oke. Saya buka nanti. Ya baik, silakan. Saya moderatornya. Ya. Tiga nama moderator. Mamo, saya Said Mahmud. Depong Yang kali belum siapa ya? Yang moderator. belum? Ustaz Said. Rabianto, Ustaz Rabianto. Ya, sembarang. Kami itu. Ya, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa Salam syukurillah. Salatan wa salamun ala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen juga hadir di Zoom kita. Saya hormati seluruh teman-teman yang sudah serta minus satu orang saya lihat di Zoom ini, tidak luput satu-satu. Mohon maaf sebelumnya. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah hadis tematik Tarbawi yang pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan pemakalah yang pada hari ini yang akan mempresentasikan makalah terkait metodologi pemahaman hadis Tarbawi ya, khususnya dalam hal maudhu'i, tahlili dan muqarran yang akan dihantarkan oleh Pak Ustaz Rahmat dan Pak Ustaz Musakir. Oleh karena itu mungkin sebentar pasca yang membawakan makalah pada hari ini, saya akan mempersilahkan teman-teman bertanya hal-hal yang mungkin masih kurang jelas dengan apa-apa yang telah dipaparkan oleh pemakalah pada hari ini. Ya, pun demikian ada hal-hal sebentar yang ingin ditanyakan itu melalui moderator ya. Jadi kalau saya bilang 10 orang ya 10 orang Pak Ustaz Rahmat ya. Waduh, kencang apa tuh? Mohon maaf Pak Sen mungkin. Selanjutnya saya persingkat waktu kepada pemakalah mungkin yang pertama. Siapa mungkin dari Pak Ustaz Musakir atau Pak Ustaz Rahmat yang mulai? Saya persilahkan kepada kedua pemakalah untuk mempresentasikan makalah yang pada hari ini akan dipresentasikan yaitu terkait metodologi pemahaman hadis Tarbawi. Saya persilahkan dengan hormat. Mohon izin Kanda Ustadz Muzakir, mungkin saya dulu kemudian Ustadz yang melanjutkan sebentar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukralillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan guru kita, dosen pengampu mata kuliah kita,
hadis tematik Tarbawi, alena beliau Bapak Dr. Haji Abbas Baco Miro, LCMA, dan yang saya muliakan partner pemakalah saya Pak, dan tentunya yang saya juga muliakan para teman-teman mahasiswa S3 yang insya Allah kelak mudah-mudahan pada waktu ini selesai semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah kita diberikan kesempatan untuk senantiasa melanjutkan ta'lim kita, khususnya mempelajari tentang tafsir tematik atau hadis tematik pada kesempatan sore hari ini. Kemudian tak lupa selawat menyertai salah sosok manusia yang dipilih oleh Allah yang daripada beliau kita pelajari apa yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW di sore hari ini. Baik, izinkan kami dari kelompok 2 ini untuk mempresentasikan makalah sesuai dengan judul yang telah diberikan kepada kami, dan mohon izin saya akan share mungkin ya PPT-nya. Ya, sudah kelihatan? Sudah muncul di layar? Ya, muncul Mi. Muncul Midi? Baik, Iya, muncul Mi Sasku. kita mulai. Jadi makalah kami berjudul metodologi pemahaman hadis Tarbawi. Dalam hal ini adalah maudhu'i, tahlili, dan muqaran. Kemudian latar belakang masalah. Jadi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat vital, termasuk dalam pendidikan atau tarbawi. Hadis-hadis tarbawi berfungsi sebagai penjelas operasional dari prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran, memberikan contoh konkret dari praktik Nabi sebagai pendidik utama, serta menjadikan panduan dalam membangun konsep pendidikan Islami, mulai dari etika seorang guru dan murid, metode pengajaran yang efektif, hingga tujuan akhir dari penanaman ilmu. Semua dapat ditemukan panduannya dalam hadis. Oleh karena itu, memahami hadis tarbawi dengan benar adalah sebuah keharusan. Kemudian pada makalah kita kesempatan ini, pendekatan maudhu'i yang pertama adalah pendekatan maudhu'i atau tematik, yang kedua adalah tahlili atau analitis, dan yang ketiga adalah muqaran atau komparatif. Metode maudhu'i memungkinkan kita melihat sebuah tema pendidikan secara utuh dengan menghimpun semua hadis terkait. Sementara metode tahlili membantu kita mendalami satu hadis secara mendetail dari segi kualitas dan maknanya. Adapun metode muqaran sangat berguna untuk membandingkan berbagai versi hadis yang serupa sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kuat. Dengan menerapkan ketiga metodologi ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman hadis tarbawi yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga kontekstual dan aplikatif untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana, ya, mohon maaf. Pertama, bagaimana karakteristik atau langkah operasional daripada. Tapi Sasku tidak tampil Ki. Tidak muncul Ki? Yang slide selanjutnya. Oke, kita coba. Pakai share anu Ki. Share apa lagi tuh? Yang paling atas kali pilih. Share screen dipilih. Sudah ada di screen, cuman tidak Klik pindah. dulu. Tadi Ustaz, Mungkin klik lain dulu. Ya, Ustaz. tidak pindah. Itu, enable Iya. Tidak editing. pindah, tidak pindah Sasku. Enable editing. editing dulu kita. Enable editing dulu. Tekan. Ya. Nah, Sudah muncul? Ya. udah. Oke. Sudah. Baik. Slow Rumusan- slide show. Show.
Syau ya, Syau. Ya, Tapi sudah kelihatan, Di? kelihatan Kelihatan nih, jelas sekali, Ustaz. sekali nih. Oke, Jelas, kita jelas. Jelas lanjut. sekali nih, menesah. Kita lanjut. Rumusan masalah ada 3 kami berikan atau kami bawa di makalah ini. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik dan langkah-langkah operasional dari metode maudhu'i, tahlili, dan muqarron dalam memahami hadis. Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasi masing-masing metode tersebut terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan atau tarbawi. Dan yang ketiga, apa kelebihan, kekurangan, serta titik sinergi dari ketiga metode tersebut dalam konteks studi hadis tarbawi. Maka kami menghasilkan tujuan penelitian. Yang pertama tentunya adalah 1, untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode maudhu'i, tahlili, dan muqarron dalam studi hadis. Tujuan yang kedua adalah untuk mengaplikasikan masing-masing metode tersebut pada contoh-contoh hadis tarbawi. Dan yang ketiga, untuk menemukan kelebihan, kekurangan, dan komplementaritas ketiga metode dalam membangun pemahaman yang holistik tentang konsep pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya, teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, pertama tentang konsep hadis tarbawi itu sendiri. Kita mulai daripada pengertian hadis tarbawi baik secara bahasa dan istilah. Secara bahasa atau etimologi, kata hadis bermakna perkataan, percakapan, atau komunikasi. Sedangkan kata tarbawi adalah bentuk kata sifat atau nisbah dari kata tarbiyah yang kemarin atau pertemuan lalu kita sudah kupas habis terkait dengan sigot kalimat daripada tarbawi ini. Yang mana tarbiyah yang secara bahasa itu mengandung makna pengembangan, bisa juga pertumbuhan, bisa juga pemeliharaan dan penjagaan. Jadi secara sederhana, hadis tarbawi dapat diartikan sebagai percakapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang dan pemeliharaan manusia. Itu menurut bahasa. Kemudian secara istilah atau terminologi, hadis tarbawi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat yang memiliki kaitan dengan tema-tema pendidikan dan pengajaran. Fokusnya adalah tentunya pada pesan-pesan Nabi yang memberikan panduan, prinsip, nilai, dan metode dalam pendidikan manusia, baik kepada anak kecil maupun kepada orang dewasa, menuju kondisi yang lebih baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial. Kemudian, teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, Ustadz-Ustadzah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup pertama yang kita bahas pada makalah kami ini adalah tentunya metode maudhu'i yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah tematik. Pengertian metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah cara mengkaji hadis dengan berangkat dari sebuah tema atau topik tertentu, lalu menghimpun semua hadis yang berkaitan dengan tema tersebut dari berbagai kitab hadis. Kemudian untuk dianalisis bersama-sama sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Jadi polanya adalah dari tema menuju teks hadis. Metode ini adalah kebalikan dari metode biasa. Seperti misalnya membaca kitab Sahih Bukhari yang polanya dari teks hadis menuju tema. Kemudian
kelebihan metode maudhu'i. Ya, kelebihan metode maudhu'i. Yang pertama adalah memberikan gambaran utuh dan menyeluruh. Analoginya adalah daripada hanya melihat satu pohon, dalam hal ini adalah hadis, kita bisa melihat seluruh hutan, artinya semua hadis tentang satu tema. Maka manfaatnya pemahaman kita jadi lebih komprehensif. Maka kita tidak mudah mengambil kesimpulan dari satu hadis saja, tetapi melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tema itu dari berbagai sudut. Maka hasilnya lebih berimbang dan mendalam. Kemudian kelebihan yang kedua adalah sangat aplikatif dan solutif. Analoginya, ini seperti memiliki buku panduan lengkap merawat motor misalnya. Maka semua informasi yang kita butuhkan untuk satu tujuan itu sudah terkumpul dengan rapi. Lalu manfaatnya metode ini langsung menjawab kebutuhan. Jika kita ingin membuat materi tentang jujur misalnya, maka hasil kajian maudhu'i langsung jadi bahan yang siap pakai untuk kemudian bisa diceramahkan, untuk diajarkan, atau untuk dituliskan. Maka ini sangat cocok untuk dunia pendidikan. Kemudian yang keempat, kelebihan yang keempat metode maudhu'i ini adalah meminimalisir pemahaman yang parsial dan terpisah-pisah. Kemudian kelima adalah membantu menyelesaikan hadis tanpa bertentangan. Mungkin ini dari saya. Insya Allah berikutnya akan dilanjut oleh Kanda Ustaz Muzakir sebagai partner pemakalah kami pada kesempatan sore hari ini. Mungkin untuk sekian moderator saya kembalikan. Oke, langsung ya, Pak Ya, Moderator. silahkan Pak Musakir. Ustaz Musakir. Oke, mohon dibantu Pak Ustadz Abdul Rahmat untuk menjadi operator Siap. slide gitu. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Semoga sehat selalu Pak Kiai dalam perjalanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kawan-kawan sekalian, mohon maaf saya juga masih transit ini dari Makassar menuju pulang ke rumah, transit Diallo. Sesungguhnya mengkaji tentang hadis ini saya setelah 30 tahun pas baru ketemu lagi dengan ilmu-ilmu hadis ini. Setelah kuliah di IAIN waktu itu di Fakultas Syariah, saya diajar oleh Prof. Ambo Ase sama Prof. Arifuddin Ahmad. Beliau guru kita terkait tentang hadis ini. Saya banyak belajar dengan beliau. Dan sepertinya sudah banyak yang buram dalam ingatan saya dan alhamdulillah dengan pertemuan ini, kajian ini itu mengembalikan memori tentang ulumul hadis. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita ini melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahmat. Kali ini berada pada sesi metode tahlili ya. Tadi dibahas metode maudhu'i. Jadi hadis ini sama seperti tafsir Al-Quran itu dapat dianalisis ya, dapat dikaji melalui pendekatan ini, metode ini. Metode maudhu'i, tahlili dan muqaran. Nah, untuk tahlili sendiri dalam kajian hadis kita berangkat dari pengertian dulu bahwa metode tahlili adalah metode kajian hadis dengan cara menganalisis dan mengurai satu persatu hadis secara mendalam, runtut dan menyeluruh dari berbagai aspeknya. Jadi kata kuncinya dari teks ke penjelasan. Ya.
kita mengambil satu teks hadis lengkap dengan sanad dan matannya, lalu kemudian mengkajinya dari semua sudut pandang. Ini sedikit agak berkebalikan dengan tadi yang dibahas oleh Pak Rahmat, yaitu metode maudhu'i. Nah, untuk tahlili ini adapun tentu setiap metode masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tidak bisa dipungkiri. Nah, khusus untuk tahlili ini, kelebihannya adalah pertama memberikan pemahaman yang sangat mendalam terhadap makna sebuah hadis. Ya, karena tentu konsen dengan satu hadis dianalisis secara mendalam sehingga tidak melebar analisisnya. Lalu kemudian yang kedua, sangat baik untuk kajian dan fokus pada detail dan keilmuan. Nah, itu kelebihannya metode tahlili. Lalu kemudian kekurangan metode ini adalah pertama membutuhkan waktu yang lama untuk mengkaji banyak hadis. Ya, tentu kalau kita ingin mengkaji hadis tarbawi, lalu dengan menggunakan metode tahlili butuh waktu yang lama karena satu hadis kita analisis, kita dalami betul-betul, lalu kemudian beralih ke hadis-hadis yang lain sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kelebihannya itu tadi, mendalam, sangat mendalam maknanya. Yang kedua adalah pemahaman terhadap satu tema bisa terpisah-pisah. Ya, karena hadis-hadis terkait tentang tema yang kita ingin bahas, seperti misalnya tarbawi, itu bisa saja karena ada beberapa hadis yang membahas tentang pendidikan, maka bisa saja di satu hadis ini kita memahami makna pendidikan itu secara parsial. Kenapa? Karena baru satu hadis yang kita analisis secara mendalam. Nah, karena hadis-hadis terkait tema itu kan banyak ya, terkait tentang pendidikan. Nah, lalu kemudian metode yang ketiga adalah metode muqaran. Ya, muqaran ini artinya komparatif, membandingkan ya dalam kajian hadis tarbawi ini. Pengertiannya adalah metode muqaran itu secara mengkajinya dengan membandingkan beberapa teks hadis mulai dari sanad sampai matannya yang tampak membahas tema yang sama tetapi memiliki perbedaan redaksi, detail atau istinbat hukum ya untuk dianalisis perbedaan dan persamaannya sehingga nanti kemudian ditemukan titik temu ya atau kesimpulan yang lebih kuat. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah membandingkan, komparatif ya, komparasi. Nah, apa yang dibandingkan yaitu beberapa versi hadis tentang satu peristiwa yang sama dari para sahabat yang berbeda misalnya. Kemudian pendapat ulama yang berbeda dalam memahami suatu hadis. Dan hadis dengan ayat Al-Quran yang terkait dengan tema-tema yang kita angkat seperti dalam hal tarbawi ini. Next. Jadi dari tiga metode ini yang pada kajian ini cukup simpel ya, kami mengangkatnya, kami mengurainya, dapat disimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat tadi. Pertama, kajian hadis tarbawi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metodologis yang khas. Yang pertama yaitu metode maudhu'i yang biasa juga disebut dengan tematik, yang diawali dengan menentukan sebuah tema, lalu kemudian menghimpun dan menganalisis semua hadis yang relevan, sehingga memberikan gambaran utuh tentang suatu konsep, bagaikan melihat peta sebuah hutan begitu. Ya, jadi dapat di-view secara utuh. Kemudian yang kedua adalah metode tahlili atau metode analitik, ya, yang berfokus pada pengkajian satu teks hadis secara mendalam dan menyeluruh, layaknya mengamati sebatang pohon dengan sangat detail. Jadi tadi kalau maudhu'i itu memantau, melihat hutan itu dari atas, dari jauh,
sementara tahlil ini dari dalam hutan itu langsung menganalisis gitu. I- Ibaratnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metode muqaran, yaitu komparatif, yang khusus digunakan untuk membandingkan beberapa hadis atau pendapat ulama yang tampak berbeda guna menemukan titik temu atau menemukan mana yang lebih kuat, seperti membandingkan beberapa jenis pohon untuk mengambil kesimpulan yang terbaik. Nah, seperti itu eh, pembahasan kami. Tentu ini jauh dari kesempurnaan, karena itu untuk melengkapi diskusi kita, kajian kita kali ini, tentu dibutuhkan masukan-masukan, ide-ide, gagasan-gagasan yang sifatnya eh, konstruktif untuk menyempurnakan ataukah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, itulah tadi kedua orang pemalak kita yang pada hari ini mempresentasikan terkait metodologi pemahaman hadis tarbawi, khususnya masalah wudu'i, tahlili, dan muqaran. Mungkin saya langsung saja, ada mungkin dari teman-teman yang ingin mempertanyakan atau mungkin kurang jelas dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh pemakalah tadi. Saya persilahkan untuk pertama kali mungkin satu orang dulu ya. Sebentar, sudah tiga orang ya. Ya, silahkan mungkin saya persilahkan Ustaz Ahsan. Ya, ini langganan ini. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati wabarakatuh. dosen pengampu mata kuliah hadis tematik Tarbawi Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abbas Bakmiro LCMA. Kemudian yang kami muliakan juga moderator Al-Mukarramun Ustaz Said Munin As-Sakaf. Kemudian yang kami muliakan pemakalah ya Ustadz Muzakir dan Ustadz Abdul Rahmat dan seluruh teman-teman mahasiswa S3 Pendidikan Agama Islam Unisma Makassar yang kami muliakan dan banggakan pula. Saya minta izin dulu ini moderator. Bisa 2 pertanyaan? Eh, Satu saja dulu mungkin. Sebentar Satu aja. kalau berkembang baru ya bisa Oh ditambah. begitu. Enggak, maksud saya biar saya sampaikan. Terserah yang mana mau jawab duluan, Dik. Ya tergantung pemakalah saya. Ya, Oke, saya silakan. Oh jawab. begitu. Ya silakan. Oke, yang pertama dulu, kalau yang pertama ini sesuai dengan konteks, sebenarnya sesuai semua. Cuma yang pertama ini saya temukan di dalam makalah, ya. Jadi mohon maaf ini karena saya mengambil contoh yang diambil dalam makalah tentang hadis kunut, ya. Di dalam hadis, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Ini kan hadis yang populer yang dijadikan dasar adalah mazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fi sholati subhi hatta faraka dunia. Senantiasa kunut subuh hingga eh, berpisah dengan dunia. Ya, ini kan saya melihat kalau di kalau di makalah dianggap bahwa hadis ini dhaif, ya. Sedangkan kalau kita buka ulama-ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya. Khususnya Imam Nawawi Al-Majmu, beliau penjelasan bahwa hadis ini sahih. Kemudian mengatakan tidak ada pertentangan di dalam sanadnya, tidak ada masalah. Kemudian di dalam makalah ini mengatakan ini dhaif. Ini yang saya pertanyakan karena ini kebetulan ada di dalam dalam makalah. Bagaimana kita menilai ini kan kalau kalau begini statusnya ini kan tergantung periwayatnya dalam meneliti hadis.
Kalau menurut Imam Nawawi mengatakan sahih, kalau menurut imam lain mengatakan dhaif. Lantas bagaimana kita sebagai apa penuntut ilmu bisa objektif dalam menilai? Ini kan masing-masing mengatakan, wah kalau menurut saya ini dhaif, menurut saya ini sahih, menurut ulama Syafi'iyah, oh ini sahih, menurut ulama yang lain eh, Hambali dan yang lain mengatakan wah ini dhaif. Jadi bagaimana menempatkannya ini? Ini terserah pemakalah. Mau dia aspek maudu'inya, mau aspek mukarannya, mau aspek tahlilinya terserah ya. Intinya bagaimana kita sebagai penuntut ilmu dengan melihat berbagai ini sahih, ini kan masing-masing punya alasan. Lantas kita sebagai penuntut ilmu bagaimana menyikapinya ini? Seperti itu ini pertama ya. Terserah pemakalah sebentar yang mana mau dijawab. Yang kedua, ini saya langsung ambil satu hadis ya. Ini saya penasaran sesungguhnya. Mudah-mudahan kalaupun pemakalan tidak mau menjawab, minimal saya harapkan dosen kita bisa memberikan saya pencerahan ya. Bisa, bisa Ustadz dijawab, Ini, bisa, bisa. oh begitu. Ini masih ada kaitannya tentang apa pembagian hadis tadi ini. Saya mengambil hadis riwayat Imam Muslim tentang dialognya Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya, saya bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adam wa Musa faqala Musa anta Adamul ladzi akhrajta nafsaka wa dhurriyyataka minal jannah. Faqala Adam anta Musa alladzi istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka at-taurah tabiyadi. Utlumuni ala amri qaddarahullahu alayya qabla an yakhluqani fahajja Adam wa Musa. Artinya dari Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, Adam dan Musa pernah berdialog. Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah umat manusia yang telah mengeluarkan dirimu dan keturunanmu dari surga. Jadi ini sebenarnya pertanyaan seolah mengejek ya. Adam berkata, engkau adalah Musa yang Allah pilih dengan firman-Nya dan menulis Taurat untukmu eh, dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas perkara yang telah Allah tetapkan atasku sebelum aku diciptakan? Maka Adam mengalahkan Musa dalam hujahnya. Yang jadi pertanyaan saya, mohon pemakalah atau kalaupun pemakalan tidak menjawab, mungkin dosen kita yang bisa memberikan penjelasan. Terserah ini mau dilihat dari aspek apa maudu'inya, mau tahlilinya atau mukorannya. Ini mau maaf ya, ini kan kita hadir di dunia, ini penyebab pertamanya kan karena Nabi Adam bersalah. Makanya kan Nabi Musa ketika berdialog seolah-olah ingin mengejek ya, atau menyinggung atau menyindir. Eh, kamu yang telah mengeluarkan dirimu dan keturunanmu dari surga. Sedangkan di ayat Al-Quran, Allah itu kan sudah mengampuni. Surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Itu kan Allah sudah menerima tobatnya. Kemudian lantas kalau Nabi Adam sudah diterima tobatnya, kenapa kita keturunannya tidak dibiarkan kembali ke surga? Ini yang saya pertanyakan. Apakah memang ini adalah dosa warisan? Mohon maaf ini Ustaz. Ini saya hanya penasaran ini. Ya, ya, Apakah ya. ini dosa warisan dari Nabi Adam sehingga kita di dunia? Makanya kan kenapa Nabi Musa menyindir ya, menyentil melalui hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim ini. Ya. Kemudian kalaupun memang kita dikeluarkan karena dosa warisan, mohon maaf ini entah sebentar apalah istilah bagusnya ya halusnya. Eh, Ketika Nabi Adam sudah diterima tobatnya, lantas kenapa kita ini keturunannya tidak dikembalikan ke surga? Seandainya Nabi Adam tidak dikeluarkan dari surga, kita kan masih ada di surga. Ini mohon maaf ini. Jadi tolong berikan saya penjelasan ini tentang hadis ini.
Terserah mau di aspek maudu'inya, mau tahlilinya, mau mukorannya. Harusnya kan kalau diterima tobatnya ya harusnya kan keturunannya juga sudah terbebas dari hukuman dunia ini. Kenapa kita ndak dikembalikan juga ke dalam surga ini? Ah, seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Kiai Ahsan. Saya Ya, betul ini. selanjutnya saya persilakan Pak Ustaz Jamaluddin, ya. Saya sesuai urutan di sini saya, ya. Ya, terima kasih Silahkan. moderator atas kesempatannya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawih, eh, para pemakalah dan moderator, serta teman-teman dimanapun berada. Sebagaimana yang disampaikan tadi berkaitan dengan konsep metodologi Hadis Tarbawih eh, yang berkaitan dengan metode maudhui atau tematik. Bahwasanya di era modernisasi saat ini yang menjadi tantangan itu kan ada digitalisasi, sehingga menuntut kita bagaimana kita punya etika digital, literasi media, dan penyebaran informasi palsu atau hoax di kalangan pelajar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana pendekatan metode maudhu'i atau tematik dalam kajian hadis Tarbawih itu dapat digunakan untuk merumuskan konsep pendidikan yang berkarakter, yang responsif terhadap isu-isu kontemporer tersebut, etika digital, literasi media dalam penyebaran informasi palsu atau hoax di kalangan pelajar. Dan mungkin pemakalah juga bisa memberikan kira-kira satu kajian hadis yang relevan berkaitan dengan apa yang menjadi tantangan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan berkaitan dengan eh, metode maudhu dan tantangan di era digital. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Jamaluddin. Saya persilahkan selanjutnya Pak Ustaz Rasihun. Silahkan Pak Ustaz Rasihun. Kalau tidak Ya, terima kasih respon, moderator. oh ya, oke. Sudah? Oke, silahkan Halo? Pak Ustaz Rasihun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan yang kita muliakan bersama. Ustaz dosen pengampu mata kuliah, teman-teman sekalian yang saya hormati juga. Apa yang sudah dipaparkan tadi oleh pemakalah, saya langsung saja kepada 3 hal metode metode ini ya, tafsir Tarbawi yang ada di makalah. Nah, saya teringat di waktu kita mengambil pasca sarjana di S2. Nah, di situ ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan sanad ya, mencari sanad hadis. Nah, saya terus terang untuk mencari sanad ini saya belum begitu paham, dan juga terkendala pada kitab-kitab yang ada itu pada saat itu semuanya istilahnya sekarang kan kitab tanpa baris itu kitab gundul ya. Nah, ini salah satu kendala untuk mengkaji itu. Nah, di sini ada 3 metode yang dipaparkan oleh pemakalah. Ada metode maudhu'i atau tematik, kemudian ada metode tahlili, analitik, kemudian ada metode muqaran ya atau komparatif. Nah, dari ketiga metode ini, nah, yang mana yang paling efektif yang kita gunakan? Karena semuanya ini kan bagus untuk kita gunakan. Tentu ada masing-masing ada kelebihan
dan juga ada kekurangan-kekurangannya. Nah, mungkin ada di antara ketiga ini yang mana yang paling efektif kita gunakan untuk mencari sanad sebuah hadis yang paling bagus kita gunakan. Kemudian ketika kita tidak terlalu paham dengan kitab-kitab gundul, adakah mungkin metode lain yang bisa kita gunakan sehingga orang-orang awam seperti saya yang kurang paham membaca kitab gundul misalnya yang ada di untuk mencari sanad hadis itu bisa kita eh, membaca dengan baik atau mencari dengan baik sanad-sanad tadi hadis itu. Ya, saya kira itu yang saya tanyakan kepada pembakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ketiga penanya kita yang mempertanyakan beberapa hal. Saya langsung share mungkin kelihatan ya, mungkin pertanyaannya. Kelihatan ya? Oke, Pak Oke, Andre, oke. nampak. Ya, Ya. saya persilahkan kepada pemakala untuk menjawab ketiga pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama mungkin dari pertanyaan dari Ustaz Hasan. Saya persilahkan Pak Ustaz Rahmat atau Pak Ustaz Zakir. Mungkin bagaimana Kanda Ustadz mau jawab dulu yang pertanyaan dari Ustadz Hasan terkait dengan kunut. Baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaan yang menggelitik. Betul-betul luar biasa ini. Pertanyaan dari 3 penanya melahirkan 4 pertanyaan. Dari Ustadz Ahsan, hadis tentang kunut, bahwa Rasulullah SAW kunut sampai Rasulullah terpisah dengan dunia. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana sesungguhnya kajian kita terkait tentang hadis ini, di mana makna hadis ini melahirkan berbagai pemahaman yang berbeda kan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini dari 2 pertanyaan yang diajukan Ustadz Hasan ini adalah sebenarnya kita sudah masuk di penelitian hadis sebenarnya, kajian materi hadis ya. Sementara pembahasan kita ini baru seputar mengenali beberapa pendekatan dalam mengkaji hadis. Sehingga memang di makalah ini belum kami secara detail ya, belum kita mengkaji secara detail satu buah hadis atau satu tema hadis, karena ini masih dalam proses mengenali bagaimana mengkaji sebuah hadis, seperti itu, mengkaji hadis. Nah, karena itu kami angkat hanya secara garis besar saja, ya. Yang kita kenali 3 metode di dalam meneliti hadis atau di dalam mengkaji hadis, yaitu mulai dari tematik, tahlili, sampai pada muqaran. Nah, kalau mengangkat satu hadis begini, berarti ya kita digiring untuk meneliti hadis ini dengan pendekatan tahlili gitu ya. Kita meneliti hadis ini dengan pendekatan tahlili. Nah, saya kira ini satu tesis ini, Ustaz. Satu tesis ini untuk bisa mengungkap makna yang terkandung di balik hadis yang diangkat tadi itu. Tapi tidak apalah, ya kita coba sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dasar kita terkait tentang hadis ini. Nah, pendapat yang mensahihkan atau mengesahkan sebagian ulama, terutama dari kalangan ulama mutaqaddimin dan para fuqaha, ahli fikih, mazhab Syafi'i dan Maliki, menerima hadis ini sebagai hujjah atau dalil. Nah, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Arba'in menyatakan bahwa hadis ini sahih. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dan menggunakannya sebagai salah satu dalil utama dalam penetapan hukum
sunnahnya kunut subuh. Kemudian Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' juga mensahihkan hadis ini dan menjadikannya sebagai landasan kuat untuk amalan kunut subuh yang terus-menerus. Bagi para ulama ini, hadis riwayat Anas bin Malik ini menjadi dalil eksplisit bahwa kunut subuh adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW secara konsisten hingga akhir hayat beliau. Namun, selain itu ada juga pandangan lain berpendapat yang melemahkan bahwa hadis ini dhaif. Nah, banyak ulama hadis, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, yang menilai hadis ini lemah atau dhaif. Bahkan ada yang menilainya mungkar, ya, diingkari. Nah, kritik utama tertuju pada salah satu perawi dalam sanadnya. Ya, jadi nanti ini akan sedikit nyentil ya pertanyaan Ustadz Rasihun. Nah, kelemahan pada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, jalur periwayatan ulama utama hadis ini melalui seorang perawi bernama Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi. Menurut banyak ahli jar wa ta'dil atau para pengkritik hadis, perawi hadis, Abu Ja'far Ar-Razi memiliki kelemahan dalam hafalannya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ia tidak kuat dalam hadis. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in berpendapat ia menulis hadisnya tetapi keliru. Lalu kemudian Imam An-Nasai juga menyatakan dia memang tidak kuat. Lalu kemudian Imam Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi seringkali meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari perawi-perawi yang terkenal. Karenanya, perawi yang dinilai memiliki hafalan yang buruk, maka riwayat yang ia sampaikan, terutama jika menyalahi riwayat dari perawi-perawi lain yang lebih terpercaya, tentu akan diragukan keotentikannya. Nah, lalu kemudian hadis-hadis lain yang menjadi pembanding, ya, masuk lagi mukarannya, ya, mukarannya. Para ulama yang melemahkan hadis tentang kunut subuh yang riwayat lain yang sahih, yang memberikan gambaran berbeda mengenai praktik kunut subuhnya Nabi SAW. Kunut yang bersifat temporer atau kunut nazilah, terdapat banyak hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik sendiri yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan kunut selama sebulan untuk mendoakan keburukan atas suku-suku Arab yang telah membunuh para sahabat penghafal Al-Quran. Ini disebut dengan kunut nazilah. Kemudian beliau meninggalkannya setelah itu. Nah, kemudian kesaksian sahabat lain. Terdapat riwayat dari Abu Malik Al-Ashja'i yang bertanya kepada ayahnya, Sa'ad bin Tariq, yang pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ketika ditanya, apakah mereka semua melakukan kunut subuh? Ayahnya menjawab, wahai anakku, itu adalah perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Riwayat-riwayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai indikasi bahwa kunut yang dilakukan Nabi SAW tidak bersifat rutin setiap subuh, melainkan terkait itu. Jadi kesimpulannya, masalah hadis tentang Rasulullah SAW yang senantiasa kunut subuh hingga wafat adalah salah satu contoh klasik dari ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama yang didasarkan pada metodologi kritik hadis. Kelompok pertama yang diwakili oleh mayoritas ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berdalil untuk kesunahan kunut subuh secara terus-menerus. Lalu kemudian kelompok kedua yang diwakili oleh mayoritas ulama Hanafiyah dan Hambaliyah serta banyak muhaddisin, ahli hadis, memandang riwayat tersebut lemah karena adanya cacat pada sanad dan lebih menguatkan riwayat-riwayat sahih lainnya yang menunjukkan bahwa kunut Nabi SAW bersifat temporer atau nazilah. Jadi untuk mengkompromikan kedua pendapat ini, yang salah adalah
kalau kita salahkan orang yang kunut, kan begitu? Ya, jadi untuk mengkompromikan kedua pendapat ini bahwa semuanya sepakat bahwa Nabi melakukan kunut, ya, kunut subuh. Semuanya sepakat itu. Dan kalau ada yang menganggap kunut secara umum, secara keseluruhan, apa namanya, dilarang, maka tentu kontraproduktif dengan hadis ini. Nah, yang membedakan di sini adalah kunut terus-menerus dengan kunut yang kunut nazilah begitu. Jadi saya kira itu menurut persepsi kami dari hasil penelusuran kami melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Ini untuk Ustadz Ahsan. Di pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, mengenai hadis dialog Nabi Musa dengan Nabi Adam, mohon maaf ini juga butuh apa namanya penelitian mendalam untuk hadis ini, dan ini bisa menjadi satu disertasi kalau diangkat ini. Oke, saya lewatkan dulu ya untuk yang itu. Kemudian atau kita kembalikan dulu ya, kembalikan dulu. Atau mungkin diberikan slot untuk Ustadz Rahmat menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin Ustadz Rahmat ada yang mau dikurangi atau mau ditambahkan? Tambahannya mungkin banyak sekali, Pak Moderator. Baik, jelas suara kami, Ustadz-Ustadzah? Yes, sangat jelas. Terang. Ya. Terang menderang ini aku dengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan dari penanya pertama, dan memang pertanyaannya sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kajian kita, diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan apa yang kita kaji, apa yang ditanyakan oleh penanya pertama, itu bisa kita mendapatkan pencerahan. Mungkin selama ini kita masih ada keraguan di dalamnya. Dalam hal ini adalah terkait dengan masalah kunut. Ya, kenapa kami berikan status dalam makalah kami bahwa hadis kunut itu adalah dhaif, karena sebenarnya ini adalah satu kata pemantik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan pemahaman kita terkait dengan kunut. Sebab sepengetahuan kami dalam ulumul hadis ada ilmu hadis, satu fan ilmu hadis itu yang membahas tentang kualitas sebuah hadis. Misalnya, mengapa ada hadis yang disebut dengan sahih, kenapa ada hasan, kenapa ada dhaif, bahkan kenapa ada maudhu. Itu setelah melewati proses yang disebut dengan tarjih wa ta'dil. Jadi ada ulumul hadis, satu fan ilmu ulumul hadis, namanya dalam ilmu hadis diroyah itu ada yang namanya tarjih wa ta'dil. Sehingga kalau misalnya kita melihat sampainya hadis kepada kita dengan melihat statusnya, maka lahirlah disebut dengan kualitas hadis sahih, hasan, bahkan dhaif. Lalu yang kedua, sebenarnya dalam ulumul hadis ini, hadis sahih pun itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sahih li dzatih dan ada namanya sahih li ghairih. Apa artinya? Sahih li dzatih memang diri sendirinya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan matan dan sanadnya itu adalah sahih li dzatih. Seperti apa itu? Ada 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad, mulai daripada perawi terakhir sampai kepada sahabat Nabi. Ketika misalnya sanadnya bersambung, syarat pertama itu sudah terpenuhi untuk dikatakan hadisnya sahih. Lalu yang kedua adalah adalatur ruwati, namanya adilnya para perawi. Di samping sanadnya bersambung, maka rawinya itu harus diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil.
kalau kita lebih luas lagi, kalau kita mau bahas tentang ta'rifut ta'dilir riwayah atau ruwati, maka ini membutuhkan saya kira sampai jam 7 malam kita tidak selesai. Jadi yang sederhananya dikatakan rawinya itu adil, bahkan sampai sekecil pun itu tidak boleh menghilangkan muruahnya atau marwahnya, ya, wibawanya. Seperti misalnya dalam kitab Minhatul Mughith misalnya, itu dijelaskan bahwa ketika ada rawi kemudian didapati jalan tanpa menggunakan penutup kepala, atau dia jalan misalnya didapati tidak memakai alas kaki atau ceker, atau bahkan dia mungkin makan di pasar didapati seperti itu, maka gugurlah sifat keadilannya daripada rawi tersebut. Nah, kalau ini terjadi berarti hadis yang dia riwayatkan itu tidak bisa masuk kepada sahih. Tentu dia tidak sahih, karena sebentar ada namanya sahih li ghairi. Yang ketiga adalah dhabtu tam para perawi. Kekuatan ingatan atau penjagaan sangat kuat oleh rawi tersebut. Dobit artinya adalah rawi yang kuat menjaga apa yang didengarkan daripada gurunya. Dalam hal ini adalah sebuah hadis. Dobit ini terbagi dua. Ada dobtus sodri, ada dobtul kitabi. Dobtus sodri itu dalam kaitannya ingatan, kuat ingatan. Artinya ketika ada seorang rawi mendapatkan sebuah hadis, karena kuatnya ingatannya, bahkan ketika kita minta, kapanpun kita minta, maka tidak ada yang dilupakannya. Mulai dari A sampai Z. Yang kedua, dobtul kitabi. Ada mungkin orang, ada rawi mungkin yang secara kekuatan ingatan sudah berkurang, tetapi dia jaga dengan tulisan. Mulai dari A sampai Z, dia dengarkan daripada gurunya, dia catat dengan sempurna, tanpa ada kesalahan. Kapan ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai sahih li dzati. Kali ini kalau kita mau bahas ini satu mata kuliah juga. Kemudian masuk kepada ghairu syudzuz, tidak ada kecacatan. Yang kelima ghairul illat, tidak ada illat. Kalau 5 syarat hadis ini terpenuhi, maka matan hadis tersebut, sanad hadis tersebut itu bisa dikategorikan sebagai hadis sahih. Mungkin saya persingkat, artinya kenapa kami menyebutkan dhaif. Sebenarnya begini, saudara penanya, sahabat kami, ustadz kami, secara matan sebenarnya tidak semua ulama hadis meyakini bahwa yang disebut dengan kunut di sini adalah setelah subuh. Itu secara umum dulu. Tapi kalau kita mau tarik secara kesimpulan, maka boleh jadi apa yang kami anggap dhaif secara tunggal, tetapi ketika misalnya dimukoronkan, dibandingkan, dihadirkan hadis-hadis perbandingan, ternyata kita menemui banyak hadis tentang membahas bahwa Nabi itu kunut, setelah ditambah, misalnya dhaif, tambah dhaif, maka dia akan naik kepada hasan li ghairi. Jadi syaratnya untuk menjadi sahih li dzati harus dalam satu tunggal hadis itu syarat 5 terpenuhi, tetapi belum tentu dia tidak sahih juga, karena mungkin karena boleh jadi ada namanya jalur sahih li ghairi. Mungkin kalau secara tunggal-tunggalnya, secara sendiri-sendirinya itu mungkin menjadi hasan. Tetapi ketika dikomparatifkan, dihadirkan hadis-hadis yang serupa, meskipun dia semuanya hasan, tapi dia bisa menjadi sama dengan sahih li ghairi. Maka dalam hal ini ketika kita misalnya cuma melihat satu hadis, maka boleh jadi sebagaimana tadi yang disebutkan oleh teman pemakalan kecil pemahaman kita. Kenapa? Karena dhaif tambah dhaif, maka dia akan menjadi hasan. Sehingga oleh madhab Syafi'iyah ini meyakini adalah bukan kewajiban, tetapi adalah sunnatan muakkadatan, sunnah yang sangat dikuatkan. Sebab begini, dalam satu kitab itu dijelaskan bahwa sebenarnya kunut itu bukan maknanya cuman doa yang dipanjatkan setelah ruku pada rakaat kedua. Kita secara menyeluruh dulu, ulama kita menjelaskan bahwa maknal kunuti yutlaqul kunutu fil lughati ala ma'anin.
Jadi kunut itu menurut bahasa itu memiliki dua makna. Minha diantaranya at-ta'atu. Jadi kunut itu bisa diartikan sebagai dengan ketaatan. Mana dalilnya? Wa min dzalika qoulihi ta'ala. Daripada demikian itu firman-Nya Allah Ta'ala, lahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun. Jadi ya, miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullul lahu qanitun. Semua apa yang ada di langit dan apa yang di bumi qanitun. Mereka kunut, artinya mereka taat. Kemudian yang kedua, kunut itu juga dimaknai dengan solat. Jadi kunut itu juga maknanya solat secara bahasa. Mana dalilnya? Wa min dzalika qoulihi ta'ala, ya Maryamu, wahai Maryam, kata Allah, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunutlah engkau kepada Tuhanmu. Artinya sembahlah Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah engkau kepada Tuhanmu, warka'i ma'ar raki'in, dan rukulah engkau bersama dengan orang-orang yang ruku. Makna bahasa kunut yang ketiga adalah tulul qiyami, adalah lamanya berdiri. Wa min dzalika qaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati tulul kunuti. Sebaik-baik solat adalah yang panjang atau yang lama berdirinya. Kemudian makna kunut selanjutnya menurut bahasa wasukutu adalah diam. Sebagaimana dalam sebuah hadis adalah disebutkan kunna natakallamu fis sholati yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fis sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Jadi sebenarnya kunut menurut bahasa itu versinya sangat banyak. Sehingga kami mengatakan doi pada ketika dipisah-pisahkan. Tetapi ketika digabungkan, dikomparatifkan terhadap hadis-hadis doib tambah doib, maka naik statusnya menjadi hasan. Maka diyakinilah bahwa kunut utamanya ketika sholat subuh itu adalah sunnah yang sangat dikuatkan. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling masyhur kita pahami kunut itu adalah doa. Ini yang paling masyhur. Ini yang hanya kunut itu adalah doa. Wa annal qanita adai, maka sesungguhnya orang yang berkunut itu adalah orang yang berdoa. Kemudian kunut itu bisa dikaitkan annal kunuta Jadi kunut itu secara masyhur kita pahami khususnya di kalangan mazhab Syafi'iyah adalah mendoakan kebaikan dan keburukan. Kemudian kalau kita masuk kepada bahasa bahwa amma fil istilahi qala Ibnu Alani al-kunutu inda ahli syar'i ismun lid-du'a'i fis sholati fi mahalli makhsusin minal qiyamih. Nah, jadi sebenarnya pada kesimpulannya sebenarnya kami katakan doib kalau kalau istilahnya ditunggalkan. Maka inilah tujuannya kenapa ada tafsir hadis maudhu'i secara tema kita angkat tentang kunut, kemudian kita kaji secara tahlili, secara mendetail kita hadirkan, karena sebenarnya kalau kita sudah masuk pada metode tahlili, maka metode muqaran itu sudah terbawa juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tiga metode hadis ini maka disampaikanlah bahwa kunut subuh itu adalah tidak lemah, melainkan naik derajatnya menjadi hasan, misalnya jadi hasan li ghairi dan seterusnya. Seperti itu mungkin pertanyaan yang pertama. Ini baru pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sebagaimana yang dipahami oleh penanya bahwa Nabi Musa seakan-akan mengejek, bukan mengejek secara tanda kutip ya. Artinya pembelajarannya kok Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam sehingga kita terimbas, apakah kita terimbas juga terhadap dosa yang dilakukan pernah oleh kakek moyang kita yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Jadi sebenarnya sampai kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia, padahal Nabi Adam ketika dia bertobat sudah diterima tobatnya oleh Allah misalnya. Yang harus kita pahami bahwa sejarahnya Nabi Adam sehingga melanggar larangan Allah
sampai ia diturunkan dari surga itu karena godaan iblis, laknatullah ya, laknatullah. Kemudian ketika iblis menggoda Nabi Adam, yang harus kita pahami sebenarnya Nabi Adam itu dia melakukan pelanggaran tersebut bukan karena dasar seperti kita, ia mungkin dasarnya melanggar atas larangan dari Allah. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa kenapa Nabi Adam itu mengerjakan larangan Allah, karena iblis ketika menggoda Nabi Adam, dia menggunakan nama Allah di dalam menyampaikan kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan, wahai Adam, sayalah ini makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Saya sudah berkomunikasi dengan Allah bahwa Allah sudah mengizinkan Anda untuk mendekati bahkan memakan buah khuldi. Nah, ternyata Nabi Adam, sifatnya Nabi Adam yang bisa kita ikuti, taati. Ketika Nabi Adam sudah mendengarkan bahwa perintah itu dari Allah, maka Nabi Adam tidak pernah berpikir untuk mengerjakannya, meskipun itu adalah tipuan. Sehingga dasarnya ada Nabi Adam melanggar itu karena tertipu. Artinya itu karena kelalaian, bukan karena unsur kesombongan. Sementara iblis diturunkan dari surga itu karena didasari dengan sifat kesombongan. Maka ada dua konsep sudut pandang ketika melihat dua makhluk yang melakukan dosa. Pertama iblis melanggar karena kesombongan, dan Nabi Adam adalah melanggar disebabkan karena muslihat tipu daya oleh iblis. Maka ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, maka Nabi Adam tobatnya diterima karena tidak ada unsur kesombongan. Tetapi iblis tentu tobatnya tidak diterima karena didasari dengan sifat kesombongan. Sehingga memang betul Allah tetap melakukan apa yang sudah ditentukan, bahwa orang yang melanggar tetap akan diberi sanksi meskipun itu sudah dimaafkan. Dan hikmahnya ketika Nabi Adam diturunkan, maka itulah asal muasal sehingga kita bisa ada di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya seperti itu. Dan pelajaran selanjutnya dari kisah Nabi Adam bersama dengan iblis ini menggambarkan bahwa sebenarnya ketika kita melakukan satu dosa, asalkan bukan karena unsur kesombongan, unsur kesengajaan, maka besar peluangnya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk supaya kita bisa bermujahadah, untuk supaya kita bisa diuji apakah kita ini orang soleh atau tidak soleh, maka tentu ada namanya kehidupan dunia. Sebab dalam ayat itu sudah jelas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Inilah hikmah sehingga terjadinya proses kesalahan Nabi Adam oleh iblis laknatullah, yang mana Nabi Musa itu menyegarkan ingatan kita kembali terkait dengan itu. Kemudian selanjutnya mungkin saya jawab dulu secara sekaligus supaya kita tidak terlalu mungkin berlama-lama, yaitu dari Ustadz Jamaluddin terkait dengan konsep hadis tentang menanggapi isu modern hari ini. Yang paling saya tanggapi, isu yang paling hot, yang big hot hari ini adalah terkait dengan mudahnya orang itu menyebar informasi yang kemudian karena dengan kepentingannya ada unsur hoax di dalamnya karena demi kepentingan. Seperti misalnya ijazah Jokowi, ijazah Gibran, ijazah pejabat-pejabat yang lainnya. Bagaimana kita menanggapi hal seperti ini? Maka sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau sekiranya ada orang fasik yang datang kepada kalian binaba'in dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, maka jangan langsung terima, tapi fatabayyanu, cari kebenarannya oleh kalian. Antusbihu qauman bijahalah, jangan sampai kalian melakukan satu kemaksiatan kepada satu kelompok misalnya, fatusbihu alama fa'altun nadimin, sebab jangan sampai kau itu lakukan, engkau akan menyesali di kemudian hari. Jadi ini adalah ayatnya, sehingga ketika ada informasi, ada berita misalnya tentang saya, Ustadz Ahmad itu orangnya begini, jangan langsung Pak diterima Pak, tapi klarifikasi dulu,
tanya-tanya dulu dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan medsos hari ini begitu mudahnya menyebar satu informasi, maka sangat memungkinkan kita salah paham, Pak. Makanya jangan langsung mengambil berita tersebut, tetapi telah dulu, cermati dulu, kaji dulu. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, naddarallahu imro'an. Nabi itu mendoakan kepada orang yang semoga Allah mempercantik wajahnya kepada seseorang adalah sami'a minna syai'an, ketika ia pernah mendengarkan dari kami sesuatu, kemudian faballaghahu kama sami'ahu, dia menyampaikan sebagaimana ia mendengarkan, maka farubba muballigin au aminas sami'i. Makanya kita disuruh untuk, sebenarnya ini adalah hadis tentang ulumul hadis. Ketika mendengarkan sebuah berita, jangan langsung dengarkan begitu saja, tetapi datangi sumber penyampainya. Kenapa? Karena farubba mubaligin, kadangkala yang menyampaikannya itu au aminas sami'i, lebih memahami daripada orang yang mendengarkan. Sehingga ketika ada berita-berita seperti itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, jangan langsung Pak ditelan mentah-mentah, melainkan kita kaji fatabayyan dulu, kita klarifikasi dulu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Ustaz Rasihun, yang mana paling efektif dari 3 metodologi? Kalau kami menyampaikan, sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan berita dengan detail, maka gunakanlah ketiga-tiganya. Sebab seakan-akan ketika ada satu hadis yang kita ingin kaji, seakan-akan 3 metode ini secara otomatis akan ikut. Karena satu menentukan tema, apa yang kita ingin sampaikan, tentu keduanya adalah mentahlili, betul mengkutu-kutui itu, dan seterusnya, sehingga karena mengkutu-kutui, dia harus mendatangkan banyak jalur-jalur hadis yang lain, masuklah pada mukoron dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah kunut itu sunnah muakkadah, dilakukan setelah sholat subuh, karena doib naik menjadi hasan li ghairi dan seterusnya. Saya kira begitu mungkin Pak Moderator. Terima kasih Pak Ustaz Rahmat. Mungkin sebelum saya lempar ke penanya terkait pertanyaan tadi yang sudah dipertanyakan, mungkin masih ada tambahan dari Pak Ustaz Sakir? Atau langsung Pak Ustaz Sakir? Masih ada tanggapan? Masih ada? Halo, Pak Ustaz Sakir? Siap, ada. Masih ada tambahan sebelum saya persilahkan penanya? Oh ya, Oh oke, ya. baik. Terima kasih. Jadi dari pertanyaan Ustadz Ahsan, saya langsung saja di di bagian akhirnya bahwa sesungguhnya hadis itu mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat mendalam. Yang pertama, kemuliaan para nabi, bahwa hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan para nabi dan bagaimana mereka berdialog tentang perkara-perkara yang substansial dengan penuh hikmah. Yang kedua, pemahaman yang benar tentang takdir, ya, tentang takdir atau kadar. Itu mengajarkan kita cara yang benar dalam menyikapi takdir. Kita tidak boleh menggunakan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat di masa depan, tetapi kita harus menerimanya dengan sabar atas musibah yang telah terjadi di masa yang lalu. Yang ketiga, pentingnya taubat. Jadi dari kisah Nabi Adam adalah pelajaran besar yang diabadikan bahwa pintu taubat itu selalu terbuka. Kesalahan yang telah ditaubati dan diampuni oleh Allah tidak semestinya diikut-ikut lagi, ya, untuk mencela pelakunya. Kemudian pelajaran yang keempat atau hikmah yang keempat adalah membedakan antara dosa dan musibah. Hadis ini membantu kita membedakan antara perbuatan dosa yang merupakan pilihan dan tanggung jawab pribadi manusia dengan musibah yang diakibatkannya yang merupakan ketetapan dan takdir Allah. Itu tambahan untuk Ustadz Ahsan. Nah, lalu kemudian untuk pertanyaan dari Ustadz Jamal, karena tadi sudah dibahas, disinggung oleh kawan kami pemakalah, Ustadz Abdul Rahmat, mengenai hadis tematik tentang merajalelanya hoax, ujaran kebencian dan hal-hal yang semacamnya, itu sama seperti bahasa saya tadi bahwa dengan mengambil metode atau penelitian
eh, pendekatan tematik itu nanti akan memunculkan banyak hadis ya, akan memunculkan banyak hadis yang terkait tentang ujaran kebencian, hoax dan fitnah. Ya, sebagaimana yang sering merajalela, apalagi dengan adanya media sosial ya, yang dengan mudahnya tersebar gitu. Bahwa ini membutuhkan juga waktu dan penelusuran yang lebih luas untuk menemukan dan mendapatkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah-masalah hoax, fitnah dan dusta itu. Ya, taruhlah misalnya larangan berbuat dusta dan menyebarkan hoax. Ini ada beberapa hadis yang bisa diangkat. Misalnya hadis riwayat Muslim. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan seterusnya. Lalu kemudian ancaman bagi mereka yang berbuat bohong. Hadis riwayat Muslim lagi, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Lalu kemudian larangan bagi kita untuk membuli ya, ujaran kebencian, mencela, melaknat atau berkata kotor. Itu terdapat hadis Bukhari dan Muslim. Seorang Muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan beberapa lagi hadis-hadis lain yang membahas tentang tema-tema ini. Itu kalau kita mau angkat sangat tepat sekali ya, kalau ingin mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada anak kita terkait tentang hoax, ujaran kebencian dan yang sejenisnya, kita menggunakan metode metode maudhu'i ya, metode maudhu'i. Meskipun metode untuk mengkaji lebih mendalam lagi dalam salah satu di antara hadis yang ada ya bisa menggunakan tahlili. Ya, saya kira begitu untuk jawaban Pak Ustaz Jamal. Ini ada lagi Ustaz Rasihun karena waktu sangat Sedikit moderator, tadi Iya, ada pertanyaannya Ustaz Rasihun terkait dengan kita diperhadapkan hari ini ketika mengkaji hadis itu kan bahasanya kitab gundul, Ustaz Rasihun ya. Iya, iya. Sementara kita Iya, ini Ustaz. ya mohon maaf, kita yang mungkin bukan dari pesantren Tulen, terkadang kita terkendala dengan itu. Sebenarnya kami mau menjawab bahwa jawaban kami yang pertama, sebenarnya bahasa Arab ini adalah tantangan untuk kita, sebab kenapa Quran dan hadis itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan istilahnya bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Kenapa saya sarankan dalam hal ini kita semangat belajar bahasa Arab? Karena terkadang kalau diartikan bahasa Indonesia, terkadang maknanya itu tidak seperti apa yang diminta oleh sigat kalimatnya, Pak. Sehingga misalnya kenapa di luar sana kadang ada orang yang bersebelahan pemahaman, ya karena mungkin ada satu di antara dua tersebut tidak baik bahasa Arabnya, Pak. Sehingga dia hanya mengandalkan Google Translate. Nah, ternyata itu tidak seperti itu yang sesungguhnya diinginkan oleh bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu dilengkapi dengan ilmu sorfi, ilmu nahwi, ilmu balagah. Ilmu balagah misalnya punya turunan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantik, ada lagi ilmu arut. Jadi memang kalau bisa kita bagaimana supaya kita betul-betul bisa belajar dengan bahasa Arab. Tetapi kalau misalnya sudah kita karena tua misalnya dalam tanda kutip, kalau kita mau belajar semua tadi ilmu-ilmu yang kita sampaikan kayaknya agak susah, maka paling tidak kita bertanya kepada seorang yang mu'allim, seorang murabbi. Kita tanyakan misalnya, Ustadz, apa makna sebenarnya dalam teks hadis ini? Jangan mengandalkan logika kita. Sebab dikhawatirkan adalah yantiku anil hawa, berbicara berdasarkan hawa nafsu, Pak. Kenapa banyak hari ini ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah kayaknya tidak seperti ini? Ya karena dia tidak bertanya kepada gurunya. Lalu dia tidak punya disiplin ilmu bahasa Arab, tetapi ingin sendiri mempelajari bahasa Arab tersebut. Inilah kendalanya, Pak, hari ini, Pak. Sehingga menurut kami, kalau memang sudah tidak bisa tahu bahasa Arab, maka apa yang kita ingin sampaikan
dalam ilmu ceramah mau taklim, maka hadapkan dulu kepada guru kita yang kita anggap guru tersebut memang berkompeten. Misalnya dosen kita tanyakan, mungkin Ustaz hadis ini maknanya sudah betulkah seperti ini, baru kita disampaikan Pak. Seperti itu mungkin jawaban kami dari makalah. Oke, terima kasih Pak Ustaz Rahmat dan Ustaz Sakir. Selanjutnya saya langsung serahkan ke para penanya tadi. Yang pertama Ustaz Hasan Takwim terkait dua pertanyaan tadi yang sudah dilontarkan. Bagaimana Pak Hasan, sudah jelas atau masih ada yang mau dikerucutkan? Halo Ustaz Hasan. Hasan, oh mungkin di toilet mungkin Ustaz Hasan. Halo. Kayaknya lagi hang itu. Eh, mungkin sudah ini juga. Pak Ustaz Jamaluddin, bagaimana pertanyaannya tadi? Ya, luar biasa apa yang disampaikan tadi dari apa yang kami tanyakan. Jadi memang eh, tidak bisa dipungkiri kalau mungkin kita yang menerima berita satu betul, mungkin dengan akal sehat kita masih seperti yang disampaikan tadi pemakalah mentabayunnya. Hanya saja kalau anak-anak Ustaz, itu ya ya kalau pelajar hari ini agak susah dia. Jadi tanpa pikir disebar saja. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari apa yang kami tanyakan. Oke, Saya rasa terima cukup kasih. mungkin Ustaz. Ya. Ya, Ustaz Jamaluddin ya. Artinya Pak Ustaz Jamaluddin tabayun ya. Kalau ada berita tentang Pak Ustaz Rahmat dan dua istrinya nggak apa, nanti ditabayun. Selanjutnya Pak Ustaz Rasihun. Bagaimana Pak Ustaz Rasihun? Iya, Masih ada yang mau dikerucutkan? iya sebenarnya sih ini ya di pertanyaan saya tadi terkait itu ya saya kira penjelasannya untuk yang ketiga metode itu ya sebaiknya kita gunakan ya. Saya kira sudah jelas itu. Cuman yang tadi yang mengenai eh, bahasa ya, kalau bahasa Al-Quran sih ya kita sudah paham karena kalau kita membaca Al-Quran kan ada baris, jadi kita mudah membacanya. Bahasa Arab pun begitu ketika ada bahasa Arab yang ada di buku mungkin itu sudah ada barisnya. Tapi ketika kita membuka kitab-kitab kitab-kitab para ulama, ya para perawi hadis ya itu kan rata-rata kitabnya kitab gundul, jadi ada kesulitan lah untuk sedih untuk membacanya gitu. Ya, saya kira hanya itu. Oh ya, terima kasih Ustaz Rasihun. Pak Hasan sudah stay atau masih bergerilya Oke, dengan... oke, siap, Ustazku. Iya, bagaimana Pak Ustaz Hasan? Pertanyaan tak? Oke ya. Inilah sebenarnya substansi pertanyaan saya yang pertama itu belum belum mengena. Karena kan ini kan perkembangan pengetahuan berkembang. Maksud saya kita sebagai penuntut ilmu, apalagi ini kita program doktoral, bagaimana kita melihat ketika ada khilafiyah seperti ini, apalagi dalam hadis. Tadi kan sudah ada sangat kental perbedaan. Mana yang mendaifkan, mana yang mensahihkan ya. Bahkan tadi Ustaz Rahmat menjelaskan doib, ketemu doib, wah itu bisa naik derajatnya. Itulah saya maksud. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu bisa menyikapi hal ini. Karena selama ini kan selalu hanya kalau memang backgroundnya dari kecil dia mengikuti mazhab Syafi'i, maka otomatis dia cenderung ke sana. Ketika dari kecil lingkungannya, pendidikannya dari kecil itu mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka dia akan cenderung ke sana. Maksud saya begini, kita mau ada perkembangan pengetahuan dalam menilai hadis seperti itu. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu ini yang tidak mau terjebak karena dari kecil orang tuanya, gurunya itu Imam Syafi'i, akhirnya dia berkiblat Imam Syafi'i. Begitu pula sebaliknya, karena dari kecil dia Imam Ahmad bin Hambal, guru-gurunya yang dia pernah terima ilmunya itu Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dia berkiblat ke sana. Maksud saya bagaimana kita ini sebagai penuntut ilmu bisa fair, kemudian kita menilai.
bukan pada aspek karena kita dari kecil Imam Syafi'i, kita kecil dari Ahmad bin Hanbal, bisa fair mengambil kesimpulan dari dua kitab ulama yang berbeda pandangan ini masalah ikhtilaf, kemudian kita bisa menyimpulkan sesuatu yang baru lah seperti itu dalam menilai hadis itu. Begitu saya maksud ya. Nah, itu untuk hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, saya kira ini belum menjawab juga pertanyaan saya. Eh, nenek moyang, kalaupun dianggap tadi Ustaz Selamat menjelaskan bahwa Nabi Adam itu Allah. Kalau begitu ditipu kan? Ditipu sama iblis, ya. Kemudian kenapa kita keturunannya ikut-ikutan kalau begitu? Kenapa kita ikut-ikutan dilempar ke dunia? Nah, kemudian di ayat kan sudah dimaafkan. Kalau begitu kenapa tidak dimasukkan ke surga? Kenapa kita juga ke surga? Maksud saya begitu. Jadi Nabi Isa jorma ini di surga. Itulah saya maksud. Makanya kan kenapa Nabi Musa menyentil Nabi Adam? Karena pasti pikirannya juga Nabi Musa menganggap bahwa kita hadir di dunia ini gara-gara nenek moyang, sehingga keturunannya di dunia. Seandainya tidak terlempar ke dunia, kita di surga semua ini keturunannya. Saya kira seperti itu. Jadi mohon ini bisa diluruskan. Oke. Dosen kita ya, siapa tahu saya ada yang keliru ini kan kaitkan dengan ayat ya, karena Oke, memang gitu ya, ada Pak. pernah diskusi dulu dari orientalis seperti itu ya. Terima kasih, saya kembali. Oh iya, makasih Pak Ustaz Hasan. Saya pikir ketiga penanya tadi, sisa mungkin Ustaz Hasan yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut. Tapi saya pikir kita sudah berada di pukul 17:31. Saya langsung serahkan ke dosen kita, Pak Prof. Kami persilahkan dengan hormat. Ya baik, terima kasih ya. Kira cukup ya, karena kalau di Kendarin maghribnya cepat, 5:45 kita maghrib. Kalau di situ 6 ya. Baik, yang pertama, jadi secara ringkas saja ya. Penentuan kualitas hadis itu masuk dalam ranah ijtihad. Artinya kalau dia ranah ijtihad dipastikan akan ada perbedaan. Samalah juga dalam hal penentuan kualitas hukum. Apakah dia mubah, apakah ia ya adalah haram, itu masuk ranah ijtihad. Samalah juga dalam menentukan kualitas hadis. Itu masuk dalam ranah ijtihad. Dalam kritikus hadis itu dibagi 3 di situ. Ada namanya mutasyaddidun, ada namanya mutasahilun, ada namanya mu'tadilun. Ya. Dari 3 manhaj itu dipastikanlah terjadi perbedaan. Yang masuk kategori mutasyaddid, Ibnu Hibban, Tirmizi, berbeda dengan penentuannya. Oleh karena itu dalam hal penentuan kualitas hadis, pembacaan kritikus ketika melihat rawi beragam, nilai apa yang dilihat berdasarkan informasi yang masuk. Nah, seorang kritikus atau peneliti hadis jadi objektif di dalam menilai, jadi melakukan pengkajian dari sanad-sanad itu. Lalu hasil dari penelitian itulah berijtihad bahwa kualitasnya hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Namun dalam hal perbedaan itu kita punya prinsip. Salah satu prinsipnya adalah keterbukaan. Ya, kita harus mampu membuka diri. Jadi pada saat melakukan penelitian hadis, mungkin itulah hasil ijtihad kita. Ketika kita dapati ada pandangan yang lebih kuat, ya harus diterima. Jadi sifat keterbukaan dalam penelitian hadis. Yang kedua adalah prinsip tasabuh.
garansi. Di hasil penelitian yang kita dapati verifikasi terhadap hukum, ya harus menghargai pandangan orang lain. Yang penting tidak membenci orang yang berpendapat. Kritik itu pendapatnya, tapi hormati berpendapat. Ya, nanti kalau itu masuk ke dalam ranah akidah ya, atau ke ibadah, nah lakukanlah amalan akidah dan ibadah sesuai dengan hasil kajiannya itu. Karena amal itu berdasarkan ilmu. Amal al-qaul al-qaul al-qaulu al-ilmu al-qaulu qabla al-amal. Al-ilmu qabla qauli wal amal. Kalau itu masuk dalam ranah khilafiyah, ya tidak pokok-pokok, ya tidak perlu tigang-tigang di situ. Tapi kalau masalah akidah yang pokok, kita punya lakum dinkum waliyadin. Tapi kalau rasanya muamalat duniawiyah, apalagi dinamis, ya, bukan banget. Kemudian perlu wasat memang, konsep wasatiyah, tidak tersyadid tapi juga tidak terlalu mutasahil. Yang kedua, jadi hadis ini itu sebenarnya harus ditakhrij ya, namanya. Jadi ini salah satu hadis dalam metode bisa terhadap metode maudhu'i. Kalau dibuatkan satu judul ini, judulnya adalah Ijaju Adam wa Musa alaihissalam. Perdebatan antara Musa dan Adam alaihissalam. Ini kalau ditakhrij banyak sekali muncul. Bukhari, Muslim, Ahmad, Majah, Imam Malik, semuanya itu muncul. Dan berbagai lafal yang berbeda. Itulah perlu dikaji supaya komplit pemahaman kita tentang hadis ini. Jangan satu hadis itu yang dapat. Keluarkan dulu takhrij hadis. Jadi nanti akan muncul jumlah hadis ini mencapai mutawatir. Lebih daripada 10 terkait. Kemudian itu ditakhrij. Nah, setelah kita takhrij, lakukanlah penelitian terkait dengan masalah. Kedua, bisa didukung dengan ayat-ayat atau hadis Nabi. Hadis itu dibahas dengan hadis yang lain. Kalau Quran ada namanya tafsirul Quran bil Quran. Ada tafsirul Quran bil hadis. Tafsirul hadis bil hadis. Ini kan konteksnya ini terkesan menghujat Nabi Adam, terkesan. Tapi kalau kita lihat konteks yang lain, itu justru menunjukkan Allah ingin menjelaskan tentang hakikat kehidupan itu. Jadi hadis ini terkait dengan qadar, terkait dengan qadari. Nah, hadis tentang qadar Allah yang merupakan salah satu rukun iman. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Lalu bagaimana dengan makna hadis ini? Jadi berdasarkan telusuran, maka ditemukan berbagai ragam pandangan ulama. Nah, maka muncullah seperti Qadariyah, menolak minta-minta hadis ini. Qadariyah yang meyakini bahwa tidak ada qadar. Bisa dilihat di hadis Nabi itu dalam redaksinya, Tanja Adam wa Musa. Wa qala lahu Musa, anta Adam alladhi akhrajatka khati'atun min jannah. Kata bahwa engkau lah dengan kesalahan yang kamu lakukan mengeluarkan dari surga. Itu bertanya. Menjawab anta Musa, dipuji. Jadi Nabi Musa dipuji oleh Nabi dan istafaqallahu bi risalatihi wa bi kalami. Nah, kemudian umma talumuni ala amrin qaddira ala qabr. Sini syahidnya di sini. Talumuni ala amrin qaddira alayya qabla an ukhlaqa. Kamu mempertanyakan
tentang perkara yang sudah ditakdirkan kepada saya sebelum aku diciptakan. Karena ilmu takdir itu yang pertama, Allah memiliki ilmu azali, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahwa Allah tahu bahwa ketika Allah mencipta manusia, dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku yang menciptakan, lebih dalam menciptakan Allah Rabbul Alamin. Itu ada tujuan Allah menciptakan manusia. Rabbi, Tuhan. Alam ini masuk alam akhirat, masuk alam dunia. Maka untuk memakmurkan alam dunia ini dicipta oleh manusia. Qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi. Maksud penciptaan Allah untuk memakmurkan asalnya itu adalah memakmurkan dunia. Sehingga alam ini kan berdasarkan ketetapan Allah, ada alam rahim, ada alam dunia, itu ketetapan Allah sejak azali. Ada alam rahim, ada alam azali, ada azam dari tiada, dan alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Itu ketetapan Allah yang berlaku sejak azali, bahwa manusia harus melewati masa itu. Alam dunia. Maka ketetapan Allah, manusia harus berada di dunia, melewati masa-masa itu. Dan itulah bagian dari firman Allah, Rabbil Alamin. Tuhan yang mengatur alam. Dari mana? Dari proses mulai dari penciptaannya. Lalu Allah juga mengatur di dunia. Lalu Allah mengakhiri kehidupan dunia. Lalu Allah membangkitkan lagi di hari kebangkitan sebelumnya di alam barzakh, dan dia harus berada di alam akhirat. Itu apa prosesnya itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Proses penciptaan manusia itu penuh dengan hikmah. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat al-hikmah, karena ketetapan-ketetapannya berproses. Jadi boleh saja manusia itu, kita ini langsung dapat S3. Doktor, Pak Muzakir tidak perlu ikut kuliah. Jadi daftar tamat kanak-kanak bisa langsung jadi dokter. Tapi kan untuk membentuk dokter-dokter itu harus berproses. Harus dibanting dulu kiri kanan baru bisa jadi dokter. Dan jadi ahli surga itu mudah bagi Allah. Tapi untuk bisa menjadi ahli surga harus lewati itu dulu sirat. Gimana bisa mempersiapkan sirat? Maka itulah terjadi namanya takdir. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa untuk berproses hidup di manusia ini, salah satu asbabnya adalah Allah Azza wa Jalla menetapkan akan apa yang dilakukan oleh Adam, suatu kesalahan. Di mana kesalahan ini menjadi asbab untuk bisa berbenah diri. Ada kalanya dokter itu tidak lulus. Kalau tidak lulus ya. Sebenarnya situ ada asbab. Boleh saja itu. Tapi Allah tahu dengan cara seperti itulah manusia bisa bekerja. Bisa bekerja keras, bisa akui. Jadi dalam takdir itu ada asbab, ada ketetapan. Jadi harus berproses berupa kerja. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa kesalahan yang dilakukan itu bukan musibah atau kesalahan manusia saat ini, itu bukan karena kesalahan Nabi Adam. Tetapi itu adalah sifat asal manusia. Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sifat manusia itulah yang mengharuskan manusia terkadang harus berbuat salah. Bukan karena Nabi Adam pernah bersalah lalu ikut ke bawah. Tetapi cara Allah untuk mengolah manusia itu seperti itu. Yang kedua, Nabi Musa itu
alaihissalam menganggap bahwa sesuatu itu juga, jadi yang dilakukan itu Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan qadar, bukan karena dosa. Jadi takdir bukan karena berdosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang itulah menetapkan dengan cara itu. Dia membuat sehingga terjadi musibah. Apa musibah? Ya, hanya ada orang yang terkena korupsi. Itu sebenarnya musibah, tetapi bukan berupa takdir dengan korupsinya itu. Hanya dia kena musibah karena macam-macam. Sehingga perlu dipahami di sini, kesimpulan itu adalah merupakan bagian dari sunnatullah, bukan bagi dari ketetapan Allah untuk yang punya hikmah yang lebih besar lagi. Dan yang kedua, Nabi Musa tidak menghujat. Karena itu sesuatu yang memang Nabi Adam sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil sebenarnya. Tapi intinya di sini ini adalah hadis ingin memberikan suatu bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan manusia itu. Dan Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan itu. Dengan bukan kepada maksiatnya, ketetapan Allah. Kan itulah cara. Antaranya cara Allah agar hikmah yang lain berupa ketetapan berlaku. Dan kita tidak tahu apa yang Allah lakukan itu untuk membuka takdir-takdir Allah yang lainnya. Kalau Qadariyah melemahkan hadis ini, ya karena Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Nah, kesimpulannya dalam pembacaan hadis itu perlu dikaji dengan yang lainnya dan ditambahkan dengan ayat-ayat. Itu komprehensif. Jadi terus kalau misalnya seandainya walaupun ini tidak ada dasarnya, kan enak langsung masuk surga. Tapi kalau belum terbukti, kita ini berjuang. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira atau mau masuk surga tapi belum terbukti kesabarannya, terbukti perjuangannya. Nah, di mana bisa ditemukan itu? Itulah di dunia ini. Di dunia itu adalah darul masra'ah, baik perjuangan. Makin berjuang, makin bersabar, hasilnya adalah surga. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga diwariskan pada mereka yang beramal. Nah, gimana caranya amal? Di dunia tempat. Dan yang ketiga, saya kira sudah cukup ya terjawab ya. Sudah jawaban. Kasih Ustaz jawabannya. Konsep pendidikan, ini kan bahasan kita ini sebenarnya. Atau di kajian harus jangan dengan tiga ini bisa dikompromikan, bisa digabung ya. Dalam kondisi tertentu terkadang harus muqaranah, terkadang harus tahlili, kalau satu dibutuhkan, terkadang juga harus maudhu'i. Tapi kalau hadis tarbawi ya sifatnya maudhu'i. Hadis pendidikan tetapi bisa digunakan tahlili batas kebutuhan. Ditambah lagi juga dengan muqaran. Sebenarnya kritikannya Ustaz Hasan itu bagus. Jadi perlu penulis ini mengangkat pandangan yang lain ya, dalam tulisan. Misalnya siapa yang menzaifkan, siapa yang menyasangkan dengan alasan-alasan masing-masing. Ke penulis itulah yang mentarjih. Dari dua pandangan itu yang mana lebih rajih. Ya, seimbang antara pandang-pandang itu. Jadi tambahan di makalah ini masukkan pandangan yang berbeda. Ya, nanti ada sikap objektif dalam menilai hadis itu. Kemudian inilah penulis mentarji dari dua pandangan itu. Baik,
yang mudah untuk orang awam. Nah, sekarang sudah mudah, ada aplikasi teknologi, buka soft hadis, bisa ulama-ulama kita terdahulu itu sudah menukil, di antaranya misalkan banyak hadis sahih, mana yang hadis ya dhaif, Aplikasi Bukhari tak bagus Muslim, saya lihat Ustaz. ya. Ada aplikasi tak yang kemarin itu bagus saya lihat. Oh iya, bisa. Ada yang langsung bahisul hadis ataukah kumpulan hadis-hadis lemah, bisa juga dilihat, tapi itu sebatas untuk pembacaan. Tapi kalau sudah doktor, ya berjihadlah. Bidang agama harus tidak tidak cukup untuk menukil saja. Enggak. Kemudian kedua kan Nabi Musa juga begitu, Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi bertanya itu bukan berarti meragukan Allah atau meragukan Nabi Adam. Baik qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala alam tu'min? Qala bala walakin latma'inna qalbi. Sama lah Nabi Musa ketika bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Adam, karena Nabi Adam itu lebih tua. Kemudian Abul Bashar. Apalagi kalau mau menjelekkan Nabi Musa, ya kan Nabi Adam. Nabi Musa pernah membunuh. Bahkan membunuh tanpa diperintahkan. Sehingga inti di hadis ini bukan karena menghujat Nabi Musa, Nabi Adam, tapi memang kalau ingin tampakkan kebijaksanaannya. Dan Nabi Musa, Nabi Adam berhujjah dengan sesuatu yang Allah tetapkan. Hal untuk melihat hikmah Allah yang lain. Oke, saya kira demikian. Dan saya kira cukup. Saya mengapresiasi buat pemakalah yang bagus telah menyiapkan. Hanya mungkin bagusnya teks hadisnya ini bukan terjemahan. Enak kalau dibaca lafal Arabnya. Susah Pak Dokter. Bisa dapat di Google Berarti harus pakai bahasa Arab semua. Bagus Siap insya Allah. Ya, karena bahasa Nanti pemakalan selanjutnya ini bebannya di situ. Ya, ambil belajar bahasa Arab juga kan. Latih diri. Apalagi bisa belajar. Sebab kalau sudah S3 nih orang lagi kan. Betul. Ya, seperti ini waktunya untuk bisa duduk 2 jam. Atau pakai narator speaker Arabic. Kalau kita sudah ngajar maki itu, lepas maki sini agak berat-berat maki buka lagi di ilmu ini seperti Pak Muzakir bilang tadi. Saya juga ini mendampingi anak-anak ilmu hadis, hafalan dan syarah hadis, saya nikmati karena saya bisa mendengarkan hafalan mereka, bagaimana menjelaskan hadis itu. Yang boleh saja kan kita dengan kutu-kutu itu hadis enak sekali. Hanya dikutu-kutu itu lafal-lafalnya. Ada sesuatu yang ajaib dalam sabda Nabi SAW. Itu namanya tadabbur hadis. Di mana konteks hadis itu dikontekskan lalu dibumikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu butuh jihad. Pendekatan yang berat. Baik, ala kulli hal, barakallahu fikum. Sekali lagi saya apresiasi skala dan kiranya yang ikut dalam bergabung, Masya Allah, biasa. Bagus pasan ini karena hidup di diskusi. Siap, Ustaz. Dan hadir semua, Dik. Ada semua, Dik. Kebetulan memang Ustaz mau kita. Minus 2 orang. Minus 2 orang. Ada Ibu Lisa juga baru masuk. Ya, mahasiswa baru. Mahasiswa baru, Ustaz. Baik, saya kira demikian. Kalau cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas semua.
Sudah Ustadz jelas Hasan Miki bukan bukan cuma anu. kritikus hadis, tetapi Ah, kritikus saya pamit. semua makalah. Sudah jelas Miki Pokoknya bukan anu dosa langganan jariah. beliau. Iya, itu pemantik itu. Ya. Pemantik. Maga nih. Eh, Sudah jelas puasa Miki kayak Hasan Memang toh paling bukan anu dosa pembelajaran jariah. ulumul hadis dari Ustaz Rahmat. puasa kan sama pak kuliah kayak iya kok kampusnya. Ya lebar nuku, ya lebar mata kuliah aku tuh. Kadang kemana nih saya Bilang nilai ilmu ulumul ini hadis? mata kuliah S1 ini di bawah tuh. Ulumul hadis. Ulumul hadis, mustalahul hadis. Oke, Dilupa semua maghrib. nih. Ayo maghrib. Maghrib di sini. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.